Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra Putra, 237016. Di sini saya akan menjelaskan tentang PBO, Undang untuk memenuhi tugas UTS matkul pemrograman berorientasi objek. Langsung saja di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang inheritance atau pewarisan. Inheritance adalah mekanisme dalam pemrograman berorientasi objek (OOP) yang memungkinkan sebuah kelas untuk mewarisi properti, atribut, dan perilaku metode dari kelas lain. Di Java, inheritance digunakan agar kelas baru disebut subclass atau child class dapat menggunakan kembali kode dari kelas yang sudah ada, disebut superclass atau parent class, tanpa harus menulis ulang kode tersebut. Istilah penting: superclass induk, kelas yang mewariskan atribut dan metodenya. Subclass anak, kelas yang menerima pewarisan dari subclass. Keyword extends, kata kunci yang digunakan untuk mendeklarasikan inheritance. Karena saudara inheritance. Di sini ada dua kelas, yaitu kelas kendaraan dan kelas mobil. Yang dimana kendaraan ini ialah kelas dan mobilnya adalah subkelas. Dimana dalam satu project bisa membuat dua kelas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konstruktor. Konstruktor adalah metode yang pertama kali dijalankan pada saat sebuah objek pertama kali diciptakan, yang dimana syarat penulisan metode konstruktor ini harus sama dengan nama kelas yang dinaungi. Biasanya metode ini digunakan untuk inisialisasi atau mempersiapkan data untuk objek. Cara penulisan konstruktor: kelas orang string nama. Nah, orang dalam kurung string nama ini ialah yang disebut dengan konstruktor superclass. Dan saya akan menjelaskan tentang mCapsulation. Apa itu mCapsulation? mCapsulation adalah salah satu pilar utama OOP, Object Oriented Programming, yang berarti menyembunyikan detail implementasi dari luar dan hanya menyediakan akses melalui metode yang aman, getter dan setter. Dalam bahasa sederhana, data disimpan secara privat dan akses ke data tersebut dibatasi melalui metode publik. Tujuan mCapsulation ini ialah melindungi data agar tidak diubah secara langsung oleh objek luar, menyediakan cara mengontrol akses ke data, misalnya dengan validasi. Cara penulisan mCapsulation: kelas mahasiswa. Atribut yang disembunyikan mCapsulation ini ialah private string nama, private string name. Di sini bisa berbeda-beda, tidak semestinya ini saja. Kemudian saya akan menjelaskan tentang metode overloading. Pengertian overloading adalah konsep di mana dua atau lebih metode dalam satu kelas memiliki nama yang sama tetapi parameter berbeda, baik jumlah, tipe, atau urutan. Tujuannya ini memberi fleksibilitas memanggil metode dengan cara berbeda. Contoh overloading: di sini ada kelas kalkulator yang dimana int tambah ini ada dua, yang dimana hasilnya ini bisa dibedakan dengan int tambah yang pertama ini yang ada a plus b, kemudian yang kedua ini ada a plus b plus c. Nah, disitulah yang membedakan. Di sini tambah 2 angka, di sini tambah 3 angka. Kemudian saya akan menjelaskan tentang metode overriding. Pengertian overriding: overriding adalah konsep di mana subclass mendefinisikan ulang metode yang sudah ada di superclass dengan implementasi yang berbeda. Tujuan memberikan perilaku khusus pada metode turunan dari kelas induk. Contoh overriding: di sini ada kelas hewan, void suara, sistem outprint, dan bersuara. Kemudian ada kelas kucing, extends hewan, override. Nah, sinilah yang dinamakan override. Kemudian overriding ini itu terletak pada void suara. Namun hasilnya dia sistem outprintnya berbeda, atau yang disebut dengan jika diran dia akan mengeluarkan hewan bersuara dan ini meong. Kemudian yang terakhir ada pengertian abstrak. Dalam Java, kata kunci abstrak digunakan untuk menyatakan kelas atau metode yang belum dimiliki implementasi lengkap dan akan disempurnakan oleh subkelas kelas turunan. Jadi abstrak sama dengan kerangka dasar seperti cetakan atau desain yang harus dilengkapi anaknya. Dua jenis abstrak di Java: abstrak kelas dan abstrak metode.
Contoh penulisan abstrak. Abstrak kelas hewan string nama. Nah, di sini yang ditulis abstrak ini adalah abstrak voice suara. Mungkin segitu saja pengertian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.